Selamat pagi anak-anak semua. Ya, kenalkan nama saya Fatul Tarikan. Ya, saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pada saat ini kita mau mempelajari pemeliharaan mesin sepeda motor. Saya mengajar di kelas 12. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keputusan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Ya, pada saat ini kita mau belajar tentang yang namanya sistem pelumasan. Ya, apa itu sistem pelumasan? Nah, apa sih fungsi sistem pelumasan dalam kendaraan atau otomotif? Nah, kita akan lihat. Ya, fungsi dari sistem pelumasan di sini ada, ini berupa gambar dulu. Ya, nah di sini ada, inilah ya sistem pelumasan tadi, ada oil filmnya. Ya, nah apa fungsinya? Untuk melumasi antara poros shaft dengan bearing. Ya, ini yang kuning ini adalah minyak. Nah, sistem pelumasan yang pertama adalah, fungsi sistem pelumasan pertama ialah menghindari kontak langsung antara dua bagian yang bergesekan. Ya, untuk mencegah yang adanya gesekan terhadap benda yang benda padat, yaitu besi ataupun metal. Nah, yang kedua adalah sebagai sealer. Ya, apa sealer? Itu untuk merapatkan, ya, merapatkan dua buah besi, ya, itu tidak langsung secara langsung kena. Ya, jadi untuk mencegah kebocoran maka sebagai perapat, ya, oli juga bisa sebagai perapat, ya, sebelum masang tadi. Nah, selanjutnya untuk sebagai pelindung mencegah yang namanya karat. Ya, nah karena karat ini, besi itu mudah berkarat, ya, apalagi adanya udara dan air. Nah, kalau adanya oli maka akan dilumasi oleh oli sehingga besi tadi terlindung daripada karat. Yang berikutnya adalah sebagai peredam suara. Ya, biasanya kalau ada yang bergesek, ada yang saling mengetuk antara dua buah metal, maka akan menyebabkan bising atau suara. Nah, kalau adanya oli maka suara tadi diredam, ya, jadi diredam getarannya ataupun suaranya. Yang berikutnya sebagai pendingin, ya, biasanya kalau terjadinya pembakaran, hasil dari pembakaran itu menyebabkan panas, ya. Nah, kalau panas terlalu berlebihan maka akan menyebabkan overheating atau panas berlebih. Nah, untuk mencegah itu maka kita membutuhkan oli untuk mendinginkan daripada piston tadi, ya. Itu dia fungsinya. Berikutnya sebagai pembersih, ya, membersihkan, ya, kalau ada yang bergesek itu pasti menyebabkan beram-beram, ya. Nah, kalau ada oli kan benda cair, jadi mengalir terus, ya. Nah, ketika dia mengalir dia akan membawa beram-beram tadi atau kotoran tadi turun ke bawah seperti itu. Oke, sistem pelumasan, ya, sistem pelumasan pada kita bagi dalam dua jenis, ya, sistem pelumasan pada motor 2 tak dan pada motor 4 tak, ya. Nah, sedangkan nanti di motor 4 tak itu adalah sistem pelumasan, ada sistem pelumasan kering, ada sistem pelumasan basah, ya. Nah, sistem pelumasan motor 2 tak fungsinya untuk pelumasan gigi transmisi dan ruang engkol, ya. Jadi mereka itu terpisah, ada dia nanti olinya untuk mesin, ya, ada dia olinya untuk transmisi, seperti itu. Nah, kita akan bahas sistem pelumasan kering dulu, ya. Oli ditampung di luar engkol, ya, ada tangkinya, ya, ini oil tank, tangki, ya. Oil strainer ini adalah saringan, ya, saringan oli. Nah, di sini ada oil pump, yaitu pompa oli, ya, ini saringan kasar, ya, seperti itu. Nah, oli ditampung di luar engkol. Yang kedua terdapat dua pompa, yaitu pompa penghisap dan pompa penekan. Jadi satu untuk menghisap yang namanya apa? Ini dihisap, masuk, hisap, ya. Setelah itu ada mendorong oli lagi kembali, seperti itu, kembali ke
oil tank. Nah, ini kita lihat sistem pelumasan kering 4 tak. Nah, ini dia, ini secara besarnya. Oke. Nah, sistem pelumasan basah pada sepeda motor 4 tak. Nah, bagaimana sistemnya? Ini basah. Kenapa dibilang basah? Karena oli berada di crankcase, ya. Nah, di sini semua olinya oli merendam, ya, merendam transmisi. Gitu. Nah, jadi untuk menaikkan oli sampai ke kepala silinder, maka dibutuhkanlah namanya oil pump, pompa oli. Ya, diisap pompa oli tadi, diisap minyak pelumas tadi naik ke kepala silinder dan dorong, ya. Nah, di sini terdapat satu pompa oli yang berfungsi mengalirkan oli ke poros engkol, gigi persneling, poros knob, dan rantai mesin. Nah, sistem pelumas basah yang 4 tak ini seperti ini. Kita lihat, ya. Oke. Sistem pelumasan basah juga ada ini seperti ini. Nah, penggantian oli mesin semakin lama akan terkontaminasi, ya, gas dari ruang bakar yang masuk ke bak oli. Baru oli mesin harus diganti secara periodik, ya. Artinya kalau oli tadi sudah terpakai atau sudah mengalami namanya gesekan dari dua metal, ya, maka oli tadi akan bercampur dengan kotoran. Karena tadi kan sebagai cleansing, ya, sebagai pembersih. Nah, maka oli tadi juga ditarik ke bawah. Nah, zat filmnya juga sudah hilang, ya, atau berkurang. Maka fungsi oli tadi akan berkurang juga ataupun tidak berfungsi lagi, sehingga harus ada namanya pergantian periodik, ya, pergantian, ada waktunya berapa lama oli tadi harus kita ganti, seperti itu, ya. Nah, kita juga sistem daripada pelumasan itu ada beberapa item, salah satu tadi seperti pompa oli. Nah, ini pompa oli model internal gear, ya. Di sini ada rumahnya, rumah pompa, ini rumah pompa, ya. Nah, ini driven gear, ini gigi penggerak, ya, gigi penggerak. Ini yang di dalam ini ada gigi juga, namanya gigi yang digerakkan, ya, seperti itu. Jadi ketika nanti gigi ini berputar, di sini ada celah, di sinilah oli tadi masuk ke dalam, nah, dorong masuk, seperti itu, ya. Nah, ini dia pompa oli model external gear. Jadi giginya tidak di dalam, saling di luar, ya. Nah, jadi ketika oli masuk ke celah-celah ini, berputarlah ini, masuk, disorong lagi, ya. Ini disorong lagi, masuk, dia udah berkumpul nih oli di sini, di celah-celahnya ini. Nah, ketika nanti memutar kemari, dia keluar, seperti itu, ya. Pompa oli model trachoid. Nah, trachoid itu sistemnya kayak menekan, ya, menekan daripada oli. Nanti olinya masuk dari bawah, ya, oli masuk dari bawah, masuk ke celah-celah ini juga, seperti itu. Nah, inilah model rally valve, ya, dia pakai katup. Nah, jadi ada penekanan daripada pegas katup. Nah, pada saat kecepatan rendah, ya, oli itu masuk dari sini from oil pump, melalui, baru setelah itu karena di sini ruang ini tertutup, maka oli tadi keluar naik ke atas, seperti itu. Nah, ketika kalau dia modelnya trachoid, ya, ketika oli trachoid, maka oli tadi masuk dari sini kembali lagi ke panci ataupun tampungan olinya, seperti itu, pada saat kecepatan tinggi. Oke. Nah, selain daripada pompa oli, ada juga seperti oil filter atau saringan daripada oli. Nah, ada dia pakai elemen kertas, ya, elemen kertas. Ini biasanya kalau yang seperti ini besarnya, ini dipakai pada yang kendaraan yang di atas 250 cc, seperti itu, ya. Nah,
sistem pendingin oli, ya. Jadi oli tadi pun kan tadi oli juga sebagai pendingin, ya. Nah, artinya kalau oli tadi sudah mengalami panas harus didinginkan. Bagaimana caranya? Nah, ini dia ada, ini model sistem tipe pendingin udara, ya. Sistem tipe pendingin udara ini, jadi oli tadi yang masuk tadi dimasukkan ke dalam oil cooler. Nah, di oil cooler ini seperti modelnya seperti radiator. Nah, kita bisa lihat juga di Satria 150 cc atau kendaraan yang sudah di atas 125 cc. Biasanya itu sport, ya, banyak kan di sport. Jadi dia pakai pendingin oli. Apa fungsinya? Untuk mendinginkan oli supaya oli juga tidak panas hingga zat filmnya hilang. Nah, jadi supaya tidak panas, jadi oli tadi tetap dingin. Nah, dimasukkan melalui oil cooler. Nah, dia modelnya seperti radiator, ya. Jadi ketika nanti udara mengalir, ya, udara mengalir ke ke oil cooler. Nah, dialirin, ada sela-selanya. Nah, jadi dari sela-selanya ini nanti oli tadi yang mengalir dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah akan didinginkan, kena udara. Nah, jadi seperti meniup, kalau kita minum air panas, ya, didinginkan dulu, kena udara. Nah, udaranya tadi ikut terbawa. Apanya tadi, panasnya tadi ikut terbawa. Oke, itulah dia tentang sistem pendingin. Nah, saya juga punya videonya untuk kita lihat, ya. Kita saksikan dulu videonya. Oke, ya, kita saksikan ya videonya. Nah, ini kedua buah metal, ya, saling bergesekan. Apa yang terjadi kalau dua metal itu saling bergesekan? Maka lama kelamaan metal tadi akan panas, ini berbuah jadi warna merah, ya. Ini kalau tidak ada pendingin, ya. Nah, ketika ada sistem pelumasan atau minyak, maka dinding-dinding daripada metal tadi tidak berwarna merah. Artinya ada apa? Ada yang dilumasi, besi tadi dilumasi atau metal tadi dilumasi sehingga tidak menyebabkan panas, ya, atau mengurangi panasnya. Jadi panas tadi kemana? Ke oli tadi. Nah, ini contohnya, ada gesekan. Ini ke kepala sender, ada rocker arm dan piano clap dan komponen mekanisme katup. Nah, ini dia dilumasi, ya. Nah, ini juga ada gesekan pada antara piston dengan dinding silinder, ya. Oke, ada dua sistem tadi seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini yang dua tak, ya, model yang dua tak. Nah, ini tangkinya, ini pompa yang mengalirkan masuk ke ruang ekstol. Nah, ini pompa daripada oli mesin dua tak, ya, dialiri masuk ke karburator, ya. Di karburator nanti bercampur dengan minyak bahan bakar. Nah, ini contoh kendaraan dua taknya, ya, kita pakai trail seperti ini dia. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, ini dia bagaimana cara kerjanya, nanti akan dijelasin. Ini, nah, ini mengalir. Ini ada pergerakan warna merah nih. Nah, inilah oli-olinya tadi yang dialiri masuk ke pembakaran, ya. Dari sini ini pompa, di sini ini pompanya masuk ke dalam karburator. Ketika udara mengalir sama dengan bahan bakar masuk ke ruang ekstol. Nah, ini dia adalah tangki daripada oli, ya, oli samping, ya, oli samping, oli samping.
Nah, ketika olinya habis, maka oil akan hidup. Nah, ini model cara kerja daripada pompa olinya, dua tak. Ya, dia terhubung terhadap gas, kabel gas, ya. Jadi ketika kabel gas ditarik itu, ya, kabel gas ditarik, nah, seperti ini, kabel gas ditarik, maka pompa juga bekerja, ya, sekaligus. Kita lihat ya, pergerakan dari dalamnya di oli, jajar dia. Nah, artinya dari oli ada situ ini mengalir ya. Ini pada patak, ya, ada dry sump system, ya, atau wet sump system, ya. Jadi tidak digenangi daripada oli. Jadi ada dua sistem ya. Nah, kita bahas dulu yang sistem basah, ya, atau tergenang dengan oli. Nah, bagaimana sistem basahnya atau sistem oli? Kita perhatikan oli yang ada di tangki di crankcase, ya, atau bak oli ditarik ke oil pump, pompa oli, ya, pompa oli, pump. Nah, dari oil pump tadi, setelah oli tadi dihisap, didorong masuk ke filter oil, ya, atau filter oli. Nah, dari filter oli ini nanti, ya, maka akan naik kepada transmisi, kopling dan transmisi. Ini koplingnya, ini transmisinya. Nah, selain itu kemana lagi? Yaitu ke antara piston dengan silinder. Nah, dari sini nanti baru menaik ke camshaft, ya, atau poros knob, atau poros sklep, seperti itu. Ya, camshaft atau mekanisme katup sklep. Nah, di sini inilah ankle transmisi, kopling. Ya. Nah, ini pompanya, sistem trochoid, ya. Bagaimana sistem trochoid tadi? Ya, ini antara ada dia di dalam gigi, ya. Gigi di dalam gigi. Nah, ini filter oli, ya. Ini filter oli, sistem filter kertas. Nah, ini bondel yang saya bilang tadi yang besar. Nah, yang besar ini biasanya di 250 cc ke atas, ya. Nah, bagaimana kekentalan oli? Nah, ini diukur oleh ada SI dan API, ya, API, gitu ya, American Petroleum Index. Nah, kalau di sepeda motor ada dia multigrade, ya, artinya apa? Multigrade dia itu bukan hanya kekentalannya, tapi juga terhadap suhu, ya, terhadap suhu. Nah, di sini 20W, 50, seperti itu, ya, dengan kekentalan 50 pada tingkat suhu di 20 derajat Celcius, seperti itu. Nah, ini dia yang API, American Petroleum Index, ya. Ada dia tipe-tipenya, SA, SB, SC, SD, nah, SE, SF, dan SG. Nah, absolut spesifikasi ini yang sudah tidak terpakai lagi, SA, SB, SC, ya. Ini lama, jadi tidak terpakai lagi untuk sepeda motor sekarang. Terhadap detergensinya, terhadap korosinya,
ya. Strateginya. Nah, ini bagaimana cara kita melihat oli di dalam. Kadang kan sebagian kan ada tertutup. Nah, ini model dia bisa kita lihat ya, ada F dan L. F ini artinya full, L ini low. Artinya kalau oli tadi udah sampai di L, berarti minyak tadi habis ya. Yang filter yang besar tadi ya. Ya, itu aja tentang sistem pelumasan. Ya, oke, saya rasa mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipelajari, dan membantu kita untuk memahami dari bagaimana sistem daripada sistem pelumasan. Ya, oke, saya akhiri apa kita hari ini. Ya. Tadi kita mulai dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Ya. Terima kasih buat anak-anak semuanya yang sudah memperhatikan. Semoga anak-anak semakin upgrade lagi ilmunya. Oke, terima kasih.